Selamat kembali para pemirsa. Kita kembali lagi membicarakan ada sebuah akademi yang CIMB Niaga lakukan untuk membina mikro laju, dan ini kita baru bahas-bahas aja apa yang akademi itu dan juga apa dampaknya terhadap masyarakat. So boleh diceritakan sedikit lagi proses pemilihan, Pak? Maksudnya kan banyak sekali Anda punya nasabah mikro laju. Siapa aja yang boleh ikut akademi ini, Pak? Oke, jadi kalau kita lihat ya, di dalam programnya yang sudah dilakukan untuk akademi ini, itu ada dua. Yang seperti tadi saya sudah sampaikan, bahwa ada introduction program sama success camp, gitu ya. Di dalam introduction program ini, emang yang kita pilih adalah untuk sementara nasabah-nasabah yang sudah minimal tuh dengan kita 6 bulan. Ya, dimana di dalam 6 bulan itu kita melihat mereka punya payment recordnya bagus, kemudian integrity orangnya juga bagus, ya. Terus kita lihat juga usahanya, ya. Nah, usaha-usaha yang kita ambil untuk masuk di dalam program ini adalah usaha-usaha yang bersifat bukan sunset. Jadi usaha-usahanya yang masih tumbuh, gitu. Kenapa? Karena kita believe bahwa dengan usaha-usaha yang masih tumbuh tapi belum optimal, ini kita bisa, ya, ikut dengan program ini. Kita yakin bahwa setelah dengan program ini, usaha itu akan menjadi lebih baik, gitu. Karena industrinya sendiri mendukung. Ya. Nah, setelah mereka masuk di dalam program introduction, kemudian disitulah baru penyaringan yang kita lakukan. Gitu. Nah, dari beberapa orang yang sudah masuk, sudah terpilih. Kenapa sih Pak disaring? Kenapa nggak semuanya aja dikasih? Karena gini, di dalam penyaringan ini, inilah kita lihat. Pertama kita lihat orangnya itu mempunyai willing nggak untuk berkembang, gitu ya. Walaupun mungkin mereka akan ikut dalam program ini, mungkin mereka antusias, tapi mereka tidak punya willing, ya kan, untuk terus berkembang. Kedua, mungkin kapasitas, ya. Di situ kita saring kapasitas masing-masing orang kan berbeda, gitu. Ya. Nah, dari kapasitas yang ada kita melihat bahwa hanya sekian lah yang bisa ikut untuk program selanjutnya. Jadi di CSR program itu kita juga harus berpikir bukan hanya kita kasih duit, kasih support, tapi apakah orang ini siap menerimanya. Betul. Ya? Karena yang kita inginkan adalah ada semacam multiplier dari program ini, karena kita yakin bahwa apabila orang ini akan sukses, itu akan mempunyai dampak, ya, baik dari sisi bisnisnya CIMB sendiri melalui mikro laju maupun dari sisi bisnis yang bersangkutan, gitu lah. Nah, itu yang ingin kita wujudkan, gitu ya. Oke. Setelah sukses camp atau setelah tahap pertama terus ada sukses camp. Betul. Ya? Boleh cerita sedikit tentang sukses camp terus selanjutnya seperti apa? Ya, di dalam sukses camp ini, ya, kita melihat bahwa programnya ini cukup baik, ya, karena di situ mereka ada coaching klinik, ya kan. Kemudian juga mengajarkan juga mengenai program-program bagaimana membuat cash flow yang baik, bagaimana mengembangkan usaha yang baik. Nah, program ini memakan waktu kurang lebih sekitar 4 bulan, di mana polanya adalah 2 minggu mereka masuk ke dalam satu camp, ya, kemudian diberikan secara teknis, kemudian 2 minggu mereka off, gitu ya, selama program 4 bulan. Di dalam program ini setelah mereka lulus, ya, kemudian kita akan kategorikan yang the best, ya kan, yang second sama yang the third. Ya. Nah, kita juga di situ memberikan semacam beasiswa, bukan dalam bentuk cash, ya. Kita memberikan beasiswa dalam bentuk sesuatu yang mereka butuhkan, gitu. Misalnya mereka membutuhkan untuk pengembangan, mereka punya, misalnya usahanya adalah lapangan futsal, gitu ya. Mereka butuh untuk pengembangan lapangan futsal. Nah, dalam pengembangan lapangan futsal inilah yang kita bantu. Equipmentnya atau apa ya, furniture-nya seperti betul, itu. Equipmentnya. Jadi yang kita kasih adalah dalam bentuk barang, dalam bentuk natura, bukan cash. Gitu. Pemikirannya apa Pak? Kenapa nggak cash? Karena kita pikir kalau mereka, ya, untuk pengembangan usaha, untuk cash mereka udah cukup. Tapi cashnya mereka pun kan sebenarnya mereka pakai untuk pengembangan usaha mereka butuh alat-alat penunjang, gitu. Kenapa nggak alat penunjang inilah yang kita supply, kita berikan ke mereka, gitu. Sehingga benar-benar alat penunjang ini bisa membantu usahanya mereka, bukan dari sisi cashnya. Gitu. I see, oke.
Hasil apa Pak yang selama ini Anda sudah dari Success Academy ini? Apa ya hasil-hasil dari mikro bisnisnya mereka sendiri yang Anda sudah lihat? Banyak sekali ya hasilnya ya. Salah satu yang bisa kita lihat adalah dari mereka punya penghasilan ya, dari mereka punya pendapatan. Say misalnya mereka sebelum ikut program ini pendapatannya mereka baru 10 juta. Ya, setelah ngikutin program ini dari hasil survei kita, mereka bisa double up gitu ya dari penghasilan mereka. Itu menunjukkan bahwa program kita juga cukup sukses gitu. Nah, sehingga apa yang diajarkan di dalam program-program itu mereka terapkan. Dan bagusnya dari Action Coach sendiri itu selalu memonitor. Ya kan, memonitor dari para nasabah-nasabah yang sudah ikut program ini, bagaimana mereka bisa menyerap dari hasil program ini diterapkan di dalam bisnisnya mereka sehari-hari. Impact-nya adalah ke pendapatannya mereka, apakah pendapatan mereka ini udah naik terus dan naiknya seperti apa, apakah sudah stabil atau masih naik turun. Nah itu buat kita itu cukup bagus sekali ya, karena kita bisa mengukur. Kalau misalnya mereka punya usahanya semakin maju, semakin baik, berarti kita waktu memberikan modal kerja itu juga merasakan ada sesuatu yang kita rasakan aman, ya kan? Karena bagaimanapun juga kalau perusahaan atau usahanya mereka sustain, berarti kemampuan mereka untuk mengembalikan pinjaman ke kita itu menjadi lebih baik. Lebih baik ya. Gitu. Feedback ke Anda lagi ya. Feedback ke kita lagi. Gitu. Jadi kita juga tidak semata-mata hanya menyalurkan CSR begitu aja, tidak gitu. Yang kita inginkan adalah CSR ini mengenai sasaran, ya kan? Kemudian orang-orang yang menikmati dari dana-dana CSR ini juga merasakan gitu loh impact-nya, baik dari sisi bisnisnya mereka gitu ya, baik itu ke banknya gitu. Karena kan yang kita lihat adalah di dalam CSR ini harus ada kesinambungan. Jadi the stakeholders kembali lagi ya, bukan hanya for the community tapi juga harus buat banknya juga dan buat yang lainnya juga ya. Interesting. Ya, karena kembali lagi kalau kita lihat ya, bahwa yang namanya suksesnya daripada bank itu bukan hanya dilihat daripada pencapaian target finansialnya, tapi juga dari investasi non-finansialnya, seperti dari dalam program-program CSR. Antara lain adalah bagaimana kita membantu pendidikan, mengembangkan budaya masyarakat, gitu. Nah, jadi seperti itu. Karena di CIMB Niaga sendiri kan kita punya 4 pilar di dalam CSR, yaitu pendidikan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, lingkungan hidup, dan filantropi. Gitu. Nah, pendidikan inilah yang sekarang kita ambil, ya kan, untuk kita bagaimana mengembangkan para pengusaha-pengusaha mikro ini menjadi lebih baik. Luar biasa. Saya bisa bayangin legacy CIMB Niaga itu bukan hanya sebuah asset lender ya untuk membuat, tapi juga membangun supaya masyarakatnya bisa lebih pesat lagi majunya, dan itu lewat bagian CSR Anda. Iya, ya. betul. So, kalau saya bisa rangkum tadi ya Pak, jadi sebuah program CSR ini harus membenefit beberapa pihak, bukan hanya masyarakat, bukan hanya sekedar memberikan fasilitas, tapi harus ada kesinambungannya dengan bisnis itu sendiri, dan bagaimana bisnis itu bisa juga berkembang dari program CSR itu. Tapi at the same time, Anda tidak memberikan ikan, tapi mengajari bagaimana cara memancing lewat Success Academy, lewat wayang, lewat apapun, dan uniknya adalah Anda memberikan sesuatu yang mereka butuhkan dengan bahasa mereka ya. Jadi kalau bahasa mereka ya wayang atau goyang pasar ya kita ikut goyang pasar ya. Jadi tidak bertentangan ya. So pemirsa, sekali lagi sangat luar biasa prinsip, dan bukan hanya strategi mereka, tapi cara pola pikir mereka pada saat memilih sebuah program CSR itu sesuatu yang saya salut ya, dan juga saya rasa bisa menjadi role model untuk industri-industri lain ya. Terima kasih sekali lagi Pak Firman untuk waktu Anda dan untuk insight dan inspirasi yang luar biasa. Good luck untuk tim CIMB Niaga dan kedepannya khususnya untuk mikro laju dan special lending. Terima kasih pemirsa, dan next time kita akan kembali lagi dengan narasumber yang interesting, yang juga inspiring di Business Inspiration. So please stay with us.